Bab 181. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Namun, Chu Feng melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka semua mundur, lalu meraung, "Enyahlah. Kalian semua enyahlah, hanya dengan kalian penggemar biasa-biasa saja. Ayam liar hanyalah ayam liar, kapan kalian semua tidak akan menjadi burung phoenix." Si cantik awalnya punya niat baik, tapi setelah dipermalukan, mau tak mau mereka lari tersipu malu. Chu Feng bahkan lebih marah lagi, seorang wanita akan menghasilkan jutaan, tapi siapa yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuewei? Chu Feng hanya merasa seolah-olah hatinya telah dilubangi, perasaan kosong semacam itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mengapa? Kenapa dia bahkan tidak menatapku? Pada saat ini, desahan tiba-tiba datang dari samping telinganya. Chu Feng terkejut, dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok hitam menarik sosok panjangnya di depannya, terlihat sangat aneh pada jam selarut ini. "Siapa kamu?" Chu Feng tidak bisa tidak bertanya. Pria itu menghela nafas lagi. "Kenapa kamu menatapku dan menghela nafas? Apa aku lucu?" teriak Chu Feng. Tidak hanya menggelikan, itu juga merupakan kelemahan seorang pahlawan. Orang itu akhirnya berbicara, tetapi suaranya sedingin es tanpa emosi apapun. "Kamu benar-benar menghinaku." Dipermalukan entah dari mana oleh seseorang yang sombong seperti Chu Feng, itu benar-benar campuran kemarahan dan penghinaan. "Alasan kenapa aku mempermalukanmu adalah karena kamu masih layak menerima penghinaanku." Pria itu berkata dengan dingin. Kamu mati." Chu Feng belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dia sangat marah, dia berdiri dan meninju pria itu. Namun, yang aneh adalah setelah tinju Chu Feng menghantamnya, dia awalnya menabrak wajah hitam orang itu. Namun, saat ini, dia merasa seperti baru saja menabrak kapas. Yang lebih aneh lagi adalah bola kapas itu secara tak terduga memiliki kekuatan yang memantulkan tinjunya. Adapun Chu Feng, setelah dia terpental kembali oleh rebound, dia benar-benar terkena kekuatan rebound, dan jatuh ke tanah dengan satu kaki. "Kamu tidak pantas melawanku." Pria itu berkata dengan dingin, bahkan kurang layak bertarung dengan Lin Huan demi seorang wanita. Saat itulah Chu Feng mengetahui bahwa orang yang membawa pergi Lin Xuewei sebenarnya adalah Lin Huan. Lin Huanlah yang memusnahkan sekolah Azure Dragon dan membunuh ayahnya sendiri. Dia adalah Lin Huan. Kebencian yang tak terbatas segera melonjak di hati Chu Feng saat dia mengatakan ini dengan mata melebar. Tentu saja, dia Lin Huan. Bayangan hitam itu berkata dengan dingin, di matanya, "Kamu bahkan bukan sehelai rumput pun. Hak apa yang kamu miliki untuk memperebutkan seorang wanita bersamanya?" Kebencian Chu Feng membubung ke langit saat dia berteriak. "Aku harus membunuhnya. Saya harus membunuhnya." Chu Feng bersumpah dengan keras. Saat ini, masih banyak orang yang berjalan di sekitar gedung, tetapi melihat bagaimana mereka berdua berada dalam konfrontasi yang aneh, dan mendengar kata-kata gila Chu Feng, mereka hanya bisa menggelengkan kepala sedikit. "Gila, benar-benar gila. Baiklah." Bayangan hitam itu dengan dingin mengucapkan satu kata sebelum melayang pergi. "Siapa kamu? Mengapa kamu memberitahuku ini?" Chu Feng melihat sosok hitam itu dan langsung merasa bahwa dia luar biasa, jadi dia bertanya dengan keras. "Jika kamu ingin tahu lebih banyak, ikuti aku." Sosok hitam itu berbicara dengan lembut, tetapi niat dinginnya menembus ke dalam hati Chu Feng. Chu Feng menjadi penasaran, dan merasakan bahwa orang ini pasti memiliki semacam hubungan khusus dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengejarnya. Namun, sosok pria itu terlalu cepat, Chu Feng mengikutinya perlahan, dan terengah-engah, agar dia tidak tertinggal. Chu Feng tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pihak lain sengaja menunggunya, jika tidak, dengan kecepatannya, dia pasti sudah menghilang. Chu Feng merenung sambil mengikutinya, sampai dia mencapai sebuah gang di jalan tua, dan memasuki sebuah bangunan bobrok. Meskipun Chu Feng gelisah di dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia pasti tidak akan melukai dirinya sendiri secara rahasia. Jika dia ingin melukainya dengan keahliannya, 10 milik Chu Feng pasti sudah mati. Sebaliknya, Chu Feng ini tahu batas kemampuannya sendiri. Dia mengikuti sosok itu sampai ke dalam gedung, dan kemudian melihat orang itu memasuki rumah di lantai 3. Chu Feng juga mengikuti dari belakang. Namun, saat dia memasuki rumah, dia mendengar pintu dibanting. Chu Feng kaget. Dia berbalik dan melihat sosok hitam itu tepat di belakangnya.
Chu Feng tidak melihat dengan jelas bagaimana dia berhasil berbalik dan menutup pintu di belakangnya. Pada titik ini, Chu Feng tidak bisa tidak merasa khawatir, dan berkata, "Apa yang kamu coba lakukan dengan memikatku ke sini?" Orang itu dengan dingin menjawab, "Tentu saja ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." "Siapa?" Chu Feng baru saja mengajukan pertanyaannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena pada saat ini, seseorang keluar dari ruangan lain dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Orang tersebut adalah Paman Nangong, yang berada di sisi ayahnya dan bertindak sebagai orang bijak. Tubuh Chu Feng bergetar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berteriak, "Paman Nangong, mengapa kamu ada di sini?" Nangong Mo hanya bisa menghela nafas, air mata mengalir di wajahnya. Setelah bertanya kepada Chu Feng, dia mengetahui bahwa Lin Huan telah memasang jebakan dan memikat ayahnya ke jalur bulan purnama. Dia melakukan penyergapan di sana dan memusnahkan semua orang yang dibawa ayahnya dan juga membunuh ayahnya. Yang lebih dibencinya adalah Lin Huan masih melakukan penyergapan di wilayah baru, memanfaatkan momen ketika pasukan masyarakat Azure Dragon hendak bergerak. Dia sekali lagi menggerebek setiap rumah di masyarakat Azure Dragon, dan memperoleh semuanya dalam satu gerakan. Hari itu, ketika Namong Mo melarikan diri dengan panik, dia dikejar oleh orang-orang dari perkumpulan Taiying. Saudara-saudaranya yang berada di sisinya semuanya mati satu persatu, dan sepertinya dia juga akan ditangkap hidup-hidup. Kemunculan bayangan yang tepat waktu menyelamatkan hidupnya. Chu Feng tidak bisa tidak melihat sosok hitam itu. Baru sekarang dia tahu bahwa ini adalah sosok dari masyarakat Azure Dragon terkuat yang ayahnya sebutkan berkali-kali di depannya. Chu Feng sedikit mengangguk ke arah bayangan itu. Setelah Namong Mo selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tangisnya sambil berkata, "Tuan Muda Klan, kalian semua menyalahkan saya, Anda semua menyalahkan saya karena salah mengira guru sekte." Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan bertanya, "Paman Nangong, mengapa kamu mengatakan itu?" Namong Mo tampak sangat menyesal, dan berkata dengan suara yang menyedihkan, "Pada saat itu, Lin Huan telah memasang jebakan, saya tidak melihatnya, dan sebenarnya mengira bahwa rencana Lin Huan hanya digunakan untuk menangkap Chang Lang dan dua lainnya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Lin Huan sebenarnya memiliki niat untuk menyerang kami dari masyarakat Naga Azure. Selain itu, saya tidak mengetahui rencananya, bekerja sama dengan Chang Lang dan dua lainnya, dan menangkap Taiying dalam satu gerakan. Tapi saya tidak menyangka, rencana yang saya buat saat ini ada dalam rencana Lin Huan, dan dengan demikian menangkap Lin Huan." Lengah, ketika saya menyadari bahwa pemimpin sekte sedang bersemangat, bagaimana dia bisa mau mendengarkan saya? Akulah yang menyakiti Master Sekte, akulah yang menyakiti masyarakat Azure Dragon sangat bersemangat. Aku memukul dadaku dan menghentakkan kakiku berkali-kali. Setelah Chu Feng mendengar ini, dia sudah tahu bahwa Namong Mo dan ayahnya telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap Lin Huan. Dia tidak bisa tidak mendukung Namong Mo dan berkata, "Paman Nangong, saya tidak dapat menyalahkan Anda untuk ini. Saya hanya dapat menyalahkan Lin Huan karena bersikap aneh dan menggunakan metode yang begitu kejam." Bayangan yang selama ini diam akhirnya berkata dengan dingin, "Lin Huan ini benar-benar orang yang banyak akal, dia sangat sulit untuk dihadapi." Bayangan itu mau tidak mau memikirkan saat-saat dia bertarung melawan Lin Huan, dan manfaat apa yang dia peroleh darinya. Yang lebih dibencinya adalah dia telah merencanakan semuanya dengan Cobra dan Ash Wolf. Semula kemenangan sudah ada di tangannya, namun kini setelah Cobra mati, ia malah kalah dari Ash Wolf. Begitu bayangan itu memikirkan tentang serigala abu yang dibunuh oleh Lin Huan dengan satu pukulan, ia memiliki ketakutan yang masih ada. Pada saat ini, kebencian Chu Feng melonjak ke langit saat matanya terbakar amarah. Dia meraung, "Aku tidak peduli orang macam apa Lin Huan itu, aku pasti harus membunuhnya dan membalas dendam untuk ayahku dan saudara-saudara dari sekolah Azure Dragon." Bayangan itu tidak bisa tidak meremehkannya, dan berkata, "Dengan kemampuanmu, kamu bahkan mungkin tidak bisa menyentuh jari Lin Huan, dan akan mati." "Apa katamu?" Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Saya mengatakan yang sebenarnya." Bayangan itu jelas-jelas menghina Chu Feng, dan berkata dengan dingin, "Jujur saja padamu, seni tinju macan putih ayahmu tidak ada bandingannya dan tak tertandingi, dan dia mati di tangan Lin Huan. Terlebih lagi, kamu hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu mungkin harus menunggu kehidupan selanjutnya."
Chu Feng sangat membencinya, dan merasa bahwa bayangan ini selalu menentangnya, dan bahkan terus-menerus mempermalukannya. Ada apa denganku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng mau tidak mau menggunakan tatapan seperti binatang buas pada bayangan itu, dia benar-benar ingin menghilangkannya sekarang, tetapi bayangan itu bahkan tidak mengganggunya. Bayangan, Namong Mo berkata dengan lantang, Master Sekte yang lama selalu baik padamu, bagaimana kamu bisa memfitnah putranya seperti ini? Siluet itu mendengus dingin dan tidak lagi berbicara. Ekspresi Namong Mo juga suram, dan dia berkata dengan sangat sedih, Tuan Muda Klan, saya juga tahu bahwa masyarakat Naga Azure kita telah kehilangan semua momentumnya, dan kita tidak lagi dapat membalas dendam. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mencari Anda, juga untuk tidak membiarkan Anda membalas dendam. Sebaliknya, ini untuk memperingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya tidak memikirkan apapun dan bahwa Anda tidak boleh mengungkapkan bahwa Anda adalah putra Chu Qinglong, atau akan ada bencana yang fatal. Titik. Chu Feng membuka matanya lebar-lebar, ayahku meninggal dengan mengenaskan dan klanku dimusnahkan bersama masyarakat naga biruku. Aku tidak hanya tidak bisa membalas dendam, aku juga harus menyembunyikan identitasku. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan ayahku? Di dunia bawah. Petik 2. Namong Mo tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Klan, air pasang telah berbalik, air pasang menggantung di udara. Tidak mengizinkan Anda membalas dendam juga merupakan masalah ketidakberdayaan. Petik 2. Tidak, Chu Feng meraung, seolah-olah api akan keluar dari matanya, saya harus membalas dendam, saya harus membunuh Lin Huan. Aku khawatir jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melakukannya bukan untuk membalas dendam, tapi untuk gadis itu. Bayangan itu mencibir dengan dingin. Apa katamu? Chu Feng gemetar dan meraung. Chu Feng, aku telah mengamatimu sejak lama. Kamu terpesona oleh gadis itu dan kamu tidak peduli dengan kehidupan ayahmu. Selain itu, aku tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendamnya. Kata-kata bayangan itu tentu saja adalah kebenaran, satu kata pada suatu waktu, menusuk hati Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menahan rasa malu, itu karena tanganku tidak bersalah dan aku melakukan bisnis dengan cara yang putih. Ayahku meninggal dalam perang kejahatan, apa yang bisa aku lakukan? Lalu kenapa kamu ingin balas dendam sekarang? Bayangan itu terus menekan dan bertanya dengan dingin. Karena saya tahu yang sebenarnya, saya tahu lebih banyak lagi bahwa orang yang membunuh ayah saya adalah Lin Huan. Chu Feng mundur selangkah demi selangkah, sambil berdalih. Ya, kamu membenci Lin Huan. Kamu membenci Lin Huan karena membunuh ayahmu. Yang paling penting adalah kamu membenci wanita yang kamu cintai, namun kamu justru mengabaikannya dan malah menyambutnya dengan senyuman. Bayangan itu berbicara dengan dingin, tapi setiap kata setajam pedang menusuk hati Chu Feng, menyebabkan dia merasakan keringat dingin menetes di dahinya. Ya, aku membencinya. Aku harus membunuhnya. Chu Feng berteriak keras. Baiklah, saya tidak peduli alasan apa yang Anda miliki. Selama Anda bersedia membalas dendam pada Lin Huan, saya akan bersedia mendukung Anda. Tapi biar saya perjelas, saya melakukan ini bukan untuk Anda, tetapi untuk Master Sekte yang lama, dan terlebih lagi untuk Kobra dan Serigala Abu. Kobra dan Serigala Abu telah terlibat olehnya dan telah mati. Shadow merasa sangat bersalah, dan hatinya untuk membalas dendam telah lama berkobar. Bayangan, kamu sebenarnya ingin dia membalas dendam. Namong Mo bertanya dengan heran. Kita harus mencari keadilan bagi masyarakat Azure Dragon kita. Kata-kata bayangan itu menjadi semakin dingin, begitu dingin hingga meresap ke dalam sumsum tulang seseorang. Namun, peluang kita sudah tipis. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan Lin Huan. Namong Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam situasi seperti ini, jika kita pergi dan membalas dendam, niscaya akan seperti menerbangkan ngengat ke api, mencari kematian. Mata bayangan itu tiba-tiba berubah dingin ketika ia mengarahkan pandangan dinginnya ke arah Namong Mo dan berteriak, Tuan Namong, Guru Sekte telah memperlakukan saya dengan baik, dan telah memperlakukan Anda bahkan lebih baik daripada yang dia lakukan terhadap saya. Kematian pemimpin Sekte dan jatuhnya masyarakat Azure Dragon hingga saat ini mungkin disebabkan oleh skema Lin Huan yang melampaui batas, tetapi Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak bertanggung jawab. Jika Anda tidak memikirkannya dengan cermat dan menasihati Master Sekte dengan saran Anda, Master Sekte akan melakukannya belum mati dan perkumpulan Azure Dragon-mu tidak akan musnah dalam semalam.
Jika kamu terus hidup dan hidup seperti ini, bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan saudara-saudaramu yang meninggal, dan bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan pemimpin sekte dunia bawah? Setiap kata seperti gunung yang menekan kepala Namong Mo. Namong Mo mau tidak mau mundur 3 langkah, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Itu benar, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku harus membalas dendam untuk masyarakat Azure Dragonku. Aku punya penjelasan untuk saudara-saudaraku yang jatuh dan pemimpin sekte. Petik 2. Baiklah. Siluet itu dengan dingin memunculkan satu kata lagi. Chu Feng melangkah ke depan bayangan dan berkata dengan hormat, Tuan Yingzi, saya telah mendengar ayah menyebutkan nama perkasa Anda berkali-kali, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Anda memang memiliki sikap yang luar biasa. Dengan bantuan dari Tuan Yingzi, mengapa kita harus khawatir Lin Huan tidak akan mati? Bayangan itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada meremehkan, jika Lin Huan begitu mudah untuk dihadapi, untuk apa aku membutuhkanmu? Meskipun Namong Mo dan Chu Feng tidak senang mendengarnya, mereka tidak dapat membantah. Namong Mo kalah dalam strategi Lin Huan, dan bayangannya hilang dalam seni bela diri Lin Huan. Dari situ terlihat bahwa Lin Huan bukanlah orang biasa. Melihat bayangan yang sangat membenci Lin Huan, Namong Mo sudah menduga bahwa bayangan itu pasti mendapat pukulan telak dari Lin Huan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, bayangan, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Lin Huan? Bayangan itu mau tidak mau melihat ke arah Chu Feng, dan berkata dengan dingin, saya khawatir dengan metode ini, saya hanya bisa mengandalkan tuan klan muda. Chu Feng sangat membenci Lin Huan, membencinya karena membunuh ayahnya, membencinya karena mencuri cintanya, dan bisa dikatakan sangat tidak bisa didamaikan. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata, Tuan Yingzi, katakan saja padaku, selama aku, Chu Feng, bisa mencapainya, aku akan melakukan yang terbaik. Bayangan itu menganggukkan kepalanya dan berkata, Lin Huan ini adalah ahli yang jarang terlihat dengan kekuatan seni bela diri kuno. Jika kita melawannya, orang normal bahkan tidak akan bisa mendekatinya, apalagi bunuh dia. Kekuatan seni bela diri kuno. Namong Mo terkejut, selain kamu, sebenarnya ada orang lain yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Apa kekuatan seni bela diri kuno? Chu Feng jelas tidak mengerti apa arti kata ini. Sosok itu melirik mereka berdua dan menjelaskan, kekuatan seni bela diri kuno jelas merupakan kemampuan yang dimiliki orang-orang kuno yang berbeda dari orang biasa. Sebagian besar ahli seni bela diri kuno memiliki kemampuan ini. Mereka mengandalkan budidaya kekuatan batin mereka untuk membuat fisik mereka berbeda dari orang biasa. Dari sana, kamu akan bisa berjalan sejauh menuruni tebing, dan membunuh orang tanpa mereka sadari. Namong Mo juga menganggukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya kita semua tahu tentang konsep seni bela diri kuno, hanya saja kita tidak percaya akan keberadaannya. Misalnya, para ahli seni bela diri yang digambarkan dalam banyak novel seni bela diri semuanya memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, para ahli dalam novel wuxia akan selalu mampu terbang melewati tembok, membelah gunung, dan membelah bebatuan. Sekalipun kekuatan satu telapak tangan bisa disamakan dengan bom kecil, tidak masalah jika angin bertiup keluar dari lubang. Petik 2. Hah, Chu Feng sepertinya telah mendengar hal yang paling sulit dipercaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dan berkata, jadi semua ini benar. Ya, semua ini benar. Bayangan itu berkata dengan dingin. Lalu kenapa hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno? Belum ada yang pernah mendengarnya. Chu Feng mengajukan pertanyaan paling sulit di lubuk hatinya. Saat ini, alasan mengapa tidak ada yang pernah mendengar tentang kemampuan ini dan telah menjadi rumor yang tercatat di buku sangat jarang terlihat. Alasan pertama adalah karena masyarakat saat ini telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat terlalu bergantung pada teknologi saat ini sehingga mengabaikan pelatihan fisiknya. Dan alasan utamanya adalah Tiongkok telah mengalami banyak pertempuran besar, dan para ahli kebanyakan sedih dan khawatir terhadap rakyatnya, sehingga mereka tidak tega melihat warganya hidup bebas. Sehingga mereka berperang dan berperang dengan gagah berani, menyebabkan sebagian besar ahli mati di tengah-tengah meriam, sehingga banyak seni bela diri mistis menghilang. Sado mengenang cerita lama, dan mengatakan semuanya dengan ringan. Chu Feng dan Namong Mo akhirnya mengerti apa yang terjadi, namun mereka masih bertanya-tanya, lalu mengapa para ahli seni bela diri kuno masih ada di dunia modern. Siluet itu dengan getir tersenyum,
seolah tidak tahan melihat ke belakang, dan berkata, meskipun banyak ahli telah dimusnahkan. Namun masih ada yang selamat. Tuanku adalah salah satunya, begitu pula Tuan Lin Huan. Petik 2. Chu Feng dan Namong Mo akhirnya menganggukkan kepala. Namong Mo berkata, jika itu masalahnya, maka jumlah orang yang benar-benar memiliki kekuatan seni bela diri kuno sangatlah kecil. Tentu saja, bayangan itu berkata dengan dingin, tuanku menerima murid dengan sangat ketat. Sepanjang hidupnya, dia hanya menerima 5 murid. Meskipun Tuan Jin telah menerima banyak murid, dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan kekuatan bela diri kuno. Seni, Lin Huan adalah murid terakhirnya, saya khawatir Tuan Jin takut dia akan kehilangan semua ilmunya, dan meneruskan kemampuannya kepada Lin Huan. Petik 2. Meskipun bayangan itu menebak ini, ia dapat menebak apa yang dipikirkan Tuan Jin. Master Jin hanya mengajarinya keterampilan medis dan tidak pernah mengungkapkan kekuatan seni bela diri kuno yang dia miliki. Meskipun Lin Huan adalah murid terakhirnya, Lin Huan sangat cerdas. Setelah mempelajari semua yang Guru Jin pelajari dalam hidupnya, dia tidak bisa tidak mempelajari teknik akupuntur mistik yang diajarkan kepadanya serta metode titik akupuntur, serta tipu muslihat dan tipu muslihatnya. Lin Huan telah belajar di bawah bimbingan guru selama 8 tahun, tetapi dia telah mempelajari seluruh kehidupan Guru Jin. Melihat Lin Huan luar biasa pintar, Guru Jin merasa lega dan menyampaikan kepada Lin Huan rahasia paling mendalam yang dia pelajari, buku harta karun yang menyenangkan. Namun meski begitu, Tuan Jin tidak ingin buku harta karunnya yang menyenangkan diwariskan mulai sekarang. Sebaliknya, dia menggunakan energi batinnya untuk menuliskannya pada sepotong batu giok yang indah, meninggalkan Lin Huan untuk menguraikan kata-kata di atasnya. Tuan Jin sangat jelas bahwa begitu Lin Huan meninggalkannya, hal itu akan menarik orang-orang yang mengetahui identitasnya, dan mereka akan berusaha merampas ilmunya. Oleh karena itu, Guru Jin tidak dengan sengaja menyembunyikan seni tertinggi di dalam batu giok. Pertama adalah untuk melindungi metode Qi agar tidak diperoleh orang jahat, dan kedua adalah mempertimbangkan kecerdasan Lin Huan. Jika Lin Huan dapat menguraikan teknik ini dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, itu tentu saja merupakan hal terbaik untuk dilakukan. Tapi jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka buku harta karun yang menyenangkan akan hilang dari dunia ini. Alasan mengapa Guru Jin memiliki begitu banyak niat adalah karena orang-orang di masyarakat ini tidak peduli dengan zaman kuno. Jika kekuatan seni bela diri kuno yang tak terbayangkan dimiliki oleh seseorang dengan niat buruk, hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Setelah berbicara lama, Namong Mo dan Chu Feng akhirnya memahami kekuatan seni bela diri kuno. Namun ketika mereka berdua mengetahui betapa tak terduganya kekuatan seni bela diri kuno, dan betapa luar biasa itu, mereka berdua tidak bisa tidak khawatir. Chu Feng juga berkata dengan cemas, karena Lin Huan memiliki kekuatan seni bela diri kuno, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Namong Mo juga menganggukkan kepalanya, mengesampingkan fakta bahwa Lin Huan ini sangat licik, hanya dengan fakta bahwa dia memiliki kekuatan seni bela diri kuno, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya. Siluet itu mengangguk. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan suara yang sangat dingin, jadi, untuk menghadapi Lin Huan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus memikirkan cara untuk mengandalkan orang-orang yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Namong Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya dengan keahlianmu, kamu tidak yakin bisa mengalahkan Lin Huan. Di mana kamu bisa menemukan seseorang yang memiliki keahlian yang sama denganmu? Siluet itu terkekeh dan berkata, kalau tidak, akan ada hari ini. Siapa? Namong Mo dan Chu Feng bertanya pada saat bersamaan. Master Sekte Geng Serigala Surgawi, Tianlang. Shadow berkata dengan berat. Namong Mo dan Chu Feng gemetar pada saat yang sama, dan Namong Mo mengambil langkah maju. Bayangan, masyarakat Naga Azure dan Geng Serigala Surgawi saya adalah musuh yang ditakdirkan. Akankah Sirius setuju untuk bekerja sama? Siluet itu tersenyum dingin dan berkata, dulu, dia mungkin tidak melakukannya. Tapi sekarang, dia harus bekerja sama dengan kita. Namong Mo dan Chu Feng sama-sama menganggukkan kepala, dan Shadow benar. Di masa lalu, Geng Serigala Surgawi, Asosiasi Elang Surgawi, dan masyarakat Naga Azure semuanya sudah mapan, tetapi sekarang Lin Huan baru saja mendirikan aliansi,
dia tidak hanya merebut kembali konferensi Taiying, dia juga bergabung dengan geng serigala surgawi Azure Dragon Society dan menjadi yang terkuat di keluarganya. Lin Huan dan Lin Xuewei duduk saling berhadapan, dan meskipun mereka sudah memesan hidangan, tidak ada yang menyentuh sumpit mereka. Lin Xuewei terus menatap Lin Huan dengan wajah tersenyum, membuat Lin Huan merasa sangat malu. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, "Adik perempuan, mengapa kamu terus menatapku selama ini?" Lin Xuewei tersenyum. Dia sangat cantik dan berkata dengan ringan, "Saudaraku, aku hanya merasa kamu sedikit berbeda dari sebelumnya." "Apa bedanya denganku?" Lin Huan terkejut. "Kamu terlihat lebih menarik dari sebelumnya, dan sedikit lebih tampan." Lin Xuewei mengutarakan pikirannya. Lin Huan tertawa, "Adik perempuan, kamu melihat sesuatu dengan mata kepalamu sendiri, lihat di mana keahlianku." Lin Xuewei tersenyum seperti sekuntum bunga, dan berkata dengan manis, "Kakak, aku mengatakan yang sebenarnya. Seluruh tubuhmu sepertinya memancarkan aura yang tak terlukiskan, namun sangat menarik." Ketika Lin Huan mendengarnya, dia sudah memahami sesuatu. Lin Huan tidak bisa menahan tawa dan memberi Lin Xuewei makanan, sambil berkata, "Cepat makan, hanya dengan melihatku saja tidak akan kenyang." Secerca warna merah tiba-tiba muncul di wajah Lin Xuewei, dan dia berkata dengan malu-malu, "Saudaraku, aku tidak hanya ingin melihatmu, aku juga ingin memakanmu." Lin Huan terkejut, jantungnya tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat, dan setelah itu, Lin Huan merasa tubuhnya sepertinya bereaksi. Untuk sesaat, dia berpikir dalam hati, adik perempuan ini terlihat sangat pemalu, tapi kenyataannya, dia juga tidak boleh centil. Lin Huan terus makan bersama Lin Xuewei. Setelah mereka selesai makan dan minum, Lin Xuewei meringkuk di samping Lin Huan dan berjalan keluar pintu. Setiap kali Lin Huan dan Lin Xuewei berkencan, mereka melakukannya secara rahasia. Namun, pertemuan rahasia ini malah menambah banyak godaan dan keseruan. Lin Xuewei sama sekali tidak terlihat seperti CEO yang cerdas dan cakap, melainkan berubah menjadi gadis yang sangat lembut dan lembut. Mungkin, hanya di depan Lin Huan Lin Xuewei bisa menunjukkan sifat aslinya. Lin Xuewei meringkuk di depan Lin Huan dan meminta kamar suite mewah. Ketika Lin Xuewei pergi mandi, Lin Huan awalnya ingin mandi bersamanya. Namun, gadis ini, yang mengetahui di mana kesalahannya, tiba-tiba menjadi sangat pemalu dan menyuruh Lin Huan pergi ke kamar lain untuk mandi. Lin Huan berpikir karena gadis ini masih sangat misterius, dia tidak akan bisa tersipu malu nanti. Maka, Lin Huan pergi mandi. Saat dia melakukan itu, dia tidak bisa tidak mengingat masalah yang disebutkan Rose. Menurut apa yang dikatakan Rose, serigala langit bukanlah karakter biasa, pasti akan lebih sulit untuk dihadapi, jadi saya harus bersiap untuk melawan serigala langit kapan saja. Namun, Lin Huan tidak mengetahui dengan jelas latar belakang Skywolf, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk bertarung dengannya. Lin Huan memikirkannya sejenak, tetapi pada saat ini, dia mencium aroma yang lembut, dan Lin Huan segera tenggelam dalam aroma yang indah itu, dan menikmatinya untuk waktu yang lama. Lin Huan perlahan membuka matanya, seolah dia telah memasuki surga. Namun, ketika dia membuka matanya, dalam sekejap, dia telah benar-benar jatuh ke alam abadi berkabut melalui awan. Dia hanya melihat Lin Xuewei telah melepas pakaian profesionalnya dan berganti menjadi gaun ketat. Gaun itu tampak berlubang dan berlubang, tetapi hal yang paling mencolok adalah gaun itu benar-benar menggambarkan tubuh indah dan indah Lin Xuewei, memperlihatkan jenis kecantikan yang tiada taraf. Payudara seperti giok Lin Xuewei saat ini diikat oleh gaun itu untuk membentuk parit yang dalam, dan dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Sebaliknya, kulit Lin Xuewei yang seperti batu giok bersinar dengan kilau seperti bunga sakura di bawah lubang pakaiannya, memperlihatkan rasa keindahan yang tak tertandingi. Pinggangnya yang ramping dan halus terlihat lebih menonjol, dan bagian bawahnya yang melengkung sungguh indah tak terlukiskan. Lin Huan benar-benar tercengang, dan benar-benar tenggelam dalam pemandangan yang sempurna. Saat ini, Lin Xuewei tersenyum seperti bunga sakura yang mekar penuh. Lin Huan benar-benar terpikat olehnya. Lin Xuewei begitu fokus sehingga dia benar-benar merasakan kenikmatan keindahan yang belum pernah dia alami sebelumnya. "Kakak, kemarilah, segera kemari." Lin Xuewei tersenyum sambil menganggukkan tangannya. Lin Huan langsung tercengang, dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia sebenarnya lupa bahwa dia telanjang bulat.
Saat dia berjalan ke sisi tempat tidur, Lin Xuewei menari dengan anggun di depan Lin Huan. Lin Huan belum pernah melihat Lin Xuewei menari sebelumnya, tapi melihatnya sekarang, dia sangat cantik. Lin Huan mau tidak mau tenggelam sepenuhnya dalam tarian indah ini, memabukkan dirinya sendiri karena tidak tahu kemana dia harus kembali. Setelah Lin Xuewei selesai menari, dia meringkuk di pelukan Lin Huan dan meniupnya seperti anggrek. Lin Huan sekali lagi membenamkan dirinya tanpa henti, sambil memeluk tubuh lembut Lin Xuewei dan meletakkannya di tempat tidur. "Kak, kamu sangat spesial malam ini, sangat cantik, sangat cantik." Lin Huan memujinya dengan tulus. "Kakak, aku sudah mempersiapkan ini dengan cermat untukmu." Lin Xuewei berkata dengan manis. Apa gunanya memiliki wanita cantik? Lin Huan merasa sangat puas, saat dia dengan ringan menekan tubuh indah dan indah Lin Xuewei. Lin Xuewei sedikit mengangkat kepalanya, dan menatap Lin Huan dengan sepasang mata yang sangat cerah seperti asap, sebelum mengangkat kepalanya dan mencium bibir Lin Huan. Perasaan manis semacam itu segera membuat Lin Huan merenung secara mendalam. Lin Huan sangat mabuk saat dia mencium Lin Xuewei. Aroma lembut melayang ke hidung Lin Huan, memungkinkan dia untuk menikmatinya tanpa batas. Ketika tangan Lin Huan dengan lembut membelai tubuh halus Lin Xuewei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang sedikit juga, dan berputar-putar untuk bersenang-senang, seolah-olah dia telah melupakan dunia dan waktu. Lin Huan, dengan lembut membelai tubuh Lin Xuewei, merasakan kenikmatan yang tiada taraf. Kemudian, dia membenamkan kepalanya di leher Lin Xuewei dan menciumnya dalam-dalam. Lin Xuewei dicium dalam-dalam oleh Lin Huan, dan tubuhnya mulai semakin berputar. Lin Huan merasa tubuh bagian bawahnya sudah membengkak luar biasa, dan mau tak mau ia menarik gaun Lin Xuewei dengan kedua tangannya, tetapi mengapa ia tidak bisa melepaskannya? Lin Xuewei tidak bisa menahan senyum tipis. Ia duduk tegak, melepaskan ikat pinggang di belakangnya, lalu berdiri di depan Lin Huan. Saat itu juga, gaun itu melorot pelan ke tubuh Lin Xuewei yang seputih giok. Lin Huan langsung terguncang oleh pemandangan di depannya. Karena Lin Xuewei tidak mengenakan apapun di balik gaun itu, saat gaun itu melorot, tubuhnya yang sangat cantik dan lembut yang berkilauan dengan porselen yang indah telah muncul di hadapan Lin Huan dengan cara yang cantik dan tanpa celah. Lin Huan benar-benar menarik napas dalam-dalam. Keindahan semacam ini agak mengejutkan. Dan saat ini, Lin Xuewei dengan bijaksana ambruk di bawah tubuh Lin Huan. Lin Huan membelai kulitnya yang halus dan indah, itu benar-benar perasaan yang indah. Dan saat ia memeluk tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang, seluruh tubuhnya mulai bergetar seolah-olah ia telah tersengat listrik. Lin Huan membelainya dengan lembut seolah-olah dia sedang membelai karya seni yang paling berharga. Dari rambutnya, dia membelai puncak kembarnya, membelai selangkangannya yang ramping, dan kemudian, dia menyelidiki lembah bunganya. Saat ini, di dalam lembah, hanya suara air yang mengalir yang bisa terdengar. Bersamaan dengan erangan bahagia Lin Xuewei, dia dengan lembut menggerakkan pantatnya dan membawa benda besar itu ke lembah bunga. Lin Xuewei segera mengeluarkan erangan yang sangat ceria. Dan di dalam titik akupuntur Lin Xuewei, tidak hanya ada gemericik air yang tak berujung, daging lembut di keempat sisinya seperti jutaan tentakel yang menyedot, menyebabkan Lin Huan mengalami kebahagiaan yang tak terbatas. Lin Huan hanya merasa bahwa dia dan Lin Xuewei sedang mencicipi hidangan taoti, dengan satu porsi untuk seluruh meja. Semua jenis hidangan, semua jenis makanan lezat, semua jenis makanan lezat adalah yang terindah di dunia. Ini membuat Lin Huan merasa bahwa dia sedang menikmati kebahagiaan yang tak terbatas. Saat Lin Huan masuk di antara kedua kaki Lin Xuewei juga memeluk Lin Huan dengan erat, mengeluarkan erangan bahagia. Lin Huan memetik buah-buahan yang indah ini dan memasuki negeri dongeng yang bahagia satu demi satu. Lin Huan dan Lin Xuewei tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu bersama, tetapi setiap kali mereka bersama, itu adalah perasaan yang sangat indah dan membahagiakan. Lin Huan sangat bernostalgia, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, Lin Huan ingin membiarkan perasaan indah itu meluas tanpa batas waktu, jadi dia menunjukkan teknik yang sangat membahagiakan yang sedang dia latih. Pada saat ini, keterampilan utama Lin Huan telah mencapai kondisi pembentukan hati, dan dia sudah familiar dengan itu, jadi untuk sementara, dia dan Lin Xuewei memasuki lembah yang lebih hidup dan indah. Lin Xuewei melingkarkan kakinya di sekitar tubuh Lin Huan, tubuhnya yang ramping dan sangat indah menekan ke depan dengan kuat,
bibir Cherry yang terbuka begitu lembut dan indah, Lin Huan tidak bisa menahan untuk tidak menciumnya dengan lebih tergila-gila. Kakak, aku sangat senang. Aku sangat senang. Di sela-sela erangannya, Lin Xuewei berbicara. Adik perempuan, aku juga sangat senang. Jawab Lin Huan. Kalau begitu bisakah kakak lebih sering mengunjungiku di masa depan? Lin Xuewei mengerang saat dia berdoa. Baiklah, adik perempuan, kakak pasti akan datang, mengunjungimu. Selama percakapan mereka, Lin Huan merasa Lin Xuewei menjadi semakin tegang. Kehangatan tak terbatas dan hisapan dari tentakelnya terjepit erat di sekitar kakak laki-lakinya. Lin Huan merasa orang itu akan menjadi gila, dengan cepat berkembang dan mengalir keluar. Pada saat yang sama, Lin Xuewei berteriak sekuat tenaga, tetapi setelah teriakan itu, seluruh tubuhnya tampak mengeluarkan cahaya merah yang aneh namun indah, dan pada saat yang sama, dia gemetar. Lin Huan dengan erat memeluk Lin Xuewei saat dia tenggelam dalam lautan hal-hal buruk yang tak ada habisnya, tidak mau keluar untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, Lin Xuewei membuka matanya yang sangat indah dan menatap Lin Huan dengan bingung. Lin Huan dengan ringan menggigit pipinya dan sangat bahagia di hatinya. Dia berkata, adik perempuan, kakak laki-laki baru saja mendirikan aliansi, saya mungkin harus datang menemui Anda lagi setelah jangka waktu tertentu. Lin Xuewei cemberut dan berkata, kamu hanya tahu cara berbohong. Lin Huan tahu bahwa dia telah mengecewakan hati nuraninya dan berkata, adik, jangan khawatir. Pasti akan ada hari di mana kakak akan memintamu menemaniku di sisiku, siang dan malam. Lin Xuewei mengetahui tanggung jawab Lin Huan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Lin Huan dengan wajah penuh antisipasi. Melamun, dia merasa bahwa surga benar-benar sangat baik padanya, membiarkan mereka akhirnya bisa bersama. Namun, Lin Xuewei dipenuhi dengan kepedulian terhadap keselamatan Lin Huan, dan berkata, kakak, meskipun kamu mengalahkan Azure Dragon Society, kamu masih mendirikan aliansi. Tetapi masih banyak musuh potensial. Kamu harus berhati-hati. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata, adik perempuan, jangan khawatir, saya pasti akan lebih berhati-hati. Tapi kali ini, saya akan berurusan dengan Skywolf, jadi kakak akan bertarung dengan sepenuh hati, bukan? Mengerti. Lin Xuewei memandang Lin Huan dengan bingung, dan berkata, saudaraku, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Hati Lin Huan tergerak. Dia dengan lembut membelai tubuh mulus Lin Xuewei dan berkata dengan pasti, adik, kakak berjanji padamu. Tidak peduli apa, aku akan menjaga diriku dengan baik. Lin Xuewei akhirnya menganggukkan kepalanya, tersenyum, dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Huan lagi. Lin Huan membelai adik kesayangannya, hatinya penuh emosi. Lin Huan sangat menginginkan Lin Xuewei menjadi seperti gadis keluarga Liu, menemaninya di sisinya setiap hari. Tetapi kenyataan tidak mengizinkannya melakukan itu, lagi pula, jalan masih panjang di masa depan, dan dia masih memiliki banyak hal perlu dikhawatirkan. Namun, Lin Huan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa suatu hari, dia pasti akan memenuhi janjinya kepada adiknya. Saat ini, serigala langit yang bersembunyi di balik bayang-bayang adalah lawan tangguh yang sulit dihadapi. Lin Huan tidak mengetahui kedalamannya, jadi jika dia ingin mengalahkan Skywolf, dia tidak memiliki keyakinan penuh. Dan yang tidak diketahui Lin Huan adalah bahwa bayangan itu saat ini sedang bekerja dengan Namong Mou dan Chu Feng untuk membuat rencana. Melawannya Lin Huan akan menjadi ujian yang lebih berbahaya. Bagaimana tanggapan Lin Huan? Master Sekte Geng Serigala Surgawi, Tianlang, telah bertemu dari jauh dan akhirnya kembali ke Geng Serigala Surgawi. Ketika Master Sekte kembali, saudara-saudaranya sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat gugup. Ini karena meskipun mimpi buruknya seperti gunung es, suasana hatinya tidak terlalu berfluktuasi. Serigala ini temperamental, tetapi begitu saudara-saudaranya menyinggung perasaannya, tidak jelas bagaimana mereka mati. Ini juga sebabnya meskipun saudara-saudara geng Serigala Surgawi bersifat lalim, mereka masih takut pada orang-orang di atas. Mimpi buruk telah membawa mereka 1 tahun. Meskipun pada awalnya mereka merasa takut, setelah sekian lama, mereka akhirnya mengetahui sifat dari mimpi buruk itu. Namun, tidak mudah untuk memahami sifat serigala ini. Serigala Surgawi Matahari ini kembali ke markas geng Serigala Surgawi, kota Serigala Surgawi. Saudara-saudara berkumpul untuk menyambut kembalinya Master Sekte. Ukuran kota Serigala Surgawi tidak kalah dengan ukuran istana tempat Tai Ying berada,
dan dekorasi kota semuanya berupa kepala serigala besar, semakin menunjukkan sifat liar mereka. Sirius adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia sedikit gemuk dan memiliki mata serigala yang panjang dan wajah yang panjang. Aura mengesankan yang dia pancarkan adalah sesuatu yang tidak berani disinggung oleh siapapun. Nightmare berdiri di depan Skywolf dan melaporkan tentang apa yang terjadi selama setahun terakhir dengan Heavenly Wolf Gang miliknya. Ketika serigala surgawi mendengar hal itu selama setahun terakhir, tidak hanya ia tidak mendapatkan kunci rahasia yang menyenangkan dalam mimpinya, tetapi juga menggemparkan seluruh kota dengan Lin Huan kecilnya, serigala surgawi menjadi marah. Geng serigala surgawiku harus memiliki orang-orang, diperlengkapi, dan dengan kemampuan kamu dan Ross, duo jenius yang tiada taraf ini, kamu sebenarnya tidak mampu menangani Lin Huan kecil. Pemimpin sekte, Lin Huan itu sangat licik, dan juga sangat pintar, dan memang tidak mudah untuk dihadapi. Nightmare menjawab dengan jujur, mungkin Lin Huan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar mampu membunuh orang tua Chu Qinglong di tangannya. Serigala surgawi menggeram, matanya yang seperti serigala dipenuhi kilatan yang tidak menyenangkan. Namun, jika dia menyentuhku, serigala surgawi, maka dia mungkin akan segera mati. Mendengar itu, seluruh tubuh Nightmare menggigil, dia berpikir bahwa serigala langit tidak dapat diduga, dan Lin Huan takut kemungkinan besar tidak akan menguntungkannya. Saat ini, Nightmare sebenarnya mulai menyukai Lin Huan dan mulai mengkhawatirkan keselamatan Lin Huan. Hal ini membuat mimpinya menjadi semakin aneh. Nightmare secara tidak sadar masih membantu Lin Huan angkat bicara. Dari interaksi yang saya lakukan dengan Lin Huan selama setahun terakhir, tindakan Lin Huan selalu di luar dugaan. Master Sekte harus berhati-hati, kita tidak boleh meremehkannya. Alasan mengapa Nightmare mengatakan ini adalah untuk mengingatkan Skywolf, sehingga Skywolf sedikit banyak takut pada Lin Huan, dan merencanakan rencananya dengan lebih hati-hati. Pada saat yang sama, ini juga akan memberi Lin Huan kesempatan untuk bersiap. Siapa yang tahu bahwa Skywolf akan meremehkan Lin Huan? Sambil mendengus dingin, dia berkata, dengan hanya Lin Huan kecil, di tanganku, serigala langit, dia masih terlalu berpengalaman. Mata Nightmare menjadi dingin saat dia berkata, Master Sekte, kamu tidak boleh gegabah. Namun, Tai Ying telah membunuh seorang veteran yang telah mengenal Tai Ying selama lebih dari 10 tahun tanpa alasan sama sekali. Dan Chu Qinglong dari Azure Dragon itu masyarakat memiliki sepasang tinju panjang yang tak tertandingi, tetapi dia hanya bertarung melawan Lin Huan sekali, dan seluruh masyarakat Azure Dragon miliknya telah hancur total. Petik 2. Nightmare memberi contoh, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Lin Huan memang bukan orang biasa. Namun, Sirius tertawa dingin. Bagus, seperti kata pepatah, seorang pahlawan muncul dari seorang pemuda. Hanya Lin Huan yang memiliki metode seperti itu, jadi dia layak bertarung dengan serigala langitku. Skywolf mencibir sekali lagi, mimpi buruk, tahukah Anda, geng serigala surgawi saya telah bangkit di kota es selama 3 tahun. Terakhir, memungkinkan banyak geng melarikan diri. Setelah mengusir masyarakat Azure Dragon keluar dari sektor lama, Tai Ying akan bingung apa yang harus dilakukan terhadap kami. Jika bukan karena markas memanggil saya untuk membahas rencana besar, saya khawatir tahun lalu, saya sudah menelan Tai Ying dan Azure Dragon Society. Saya tidak menyangka mereka meninggalkan mereka berdua bersama Azure Dragon Society dan Tai Ying selama setahun untuk mengatur napas, tetapi mereka berdua, Chu Qinglong dan Chu Qinglong, sangat lemah, sebenarnya dirawat oleh seorang anak kecil, yang baru saja keluar dari pengasingan. Wajah sedingin es Nightmare tidak memiliki ekspresi sedikit pun, tapi dia berkata dengan suara yang sangat serius, jadi, Lin Huan ini bukan orang biasa, lalu bergerak melawan Lin Huan. Skywolf berdiri dengan lembut, tatapannya yang seperti serigala menyebabkan hati Nightmare terasa dingin, tapi dia hanya mendengar Skywolf berkata dengan dingin, Mengyan, sepertinya kamu ditakuti oleh Lin Huan. Tidak peduli betapa hebatnya Lin Huan, dia hanya seorang anak yang baru saja mulai berkultivasi, seberapa kuat dia. Bahkan jika keterampilannya unggul, dia telah bergabung dengan pertemuan Tai Ying dan Azure Dragon Society, dan mendirikan apa yang disebut aliansi hal yang baik. Kabar baik apa? Nightmare bertanya dengan bingung. Hehe, Sirius tampak sangat percaya diri ketika dia berkata, kamu tidak tahu tentang itu. Dia menggabungkan masyarakat Azure Dragon dengan masyarakat Tai Ying, dan dari sana, menjadi aliansi. Awalnya,
Saya harus mengalahkan Tai Ying dan aliansinya masing-masing, tapi sekarang, saya hanya perlu menghancurkan apa yang disebut aliansinya. Kota es ada di tanganku, hahaha. Serigala surgawi tertawa dengan cara yang sangat tidak terkendali dan sombong. Dia tahu bahwa serigala langit memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Lin Huan, dan di masa depan, situasi Lin Huan bisa dikatakan sangat berbahaya. Dia tidak bisa tidak mulai mengkhawatirkan Lin Huan. Mungkin di kedalaman mimpinya, ada seseorang yang berpikir dengan cara yang sama. Dia berharap Lin Huan akan menjadi sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Begitu serigala langit selesai tertawa, dia melirik Meng Yan dengan tatapan seperti serigala dan mendengus, "Meng Yan, kamu tidak buruk, keterampilan tombakmu juga luar biasa. Mengapa kamu tidak menyelesaikan tugas yang aku ajarkan kepadamu dalam setahun?" Sebelum serigala langit pergi, misi yang dia berikan kepada Nightmare adalah membuat Nightmare mendapatkan kunci rahasia menyenangkan Lin Huan dengan cara apapun. Namun, setelah setahun berlalu, mimpi buruk itu tidak menghasilkan sedikit pun luka. Bagaimana mungkin serigala langit tidak marah? Nightmare sudah menduga bahwa serigala langit akan mengejar masalah ini. Dia berkata dengan tenang, "Master Sekte, bukan karena aku tidak memperhatikan, tetapi ada terlalu banyak variabel." Aku mendengarkan penjelasanmu." Sirius menatap Nightmare dengan mata dingin. Menganggukkan kepalanya, kata-kata Nightmare masih sedingin es. Sebelum ketua sekte pergi, dia memberi perintah untuk mendapatkan kunci rahasia kesenangan di tubuh Lin Huan dengan segala cara. Namun, setelah ketua sekte pergi, rahasia ini benar-benar menyebar ke tangan Tai Ying. Tai Ying akan melakukan langkah pertama dan mencoba merebut kunci rahasia kesenangan di tangan Lin Huan, tetapi itu akan menyebabkan ibu Lin Huan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Awalnya, Lin Huan sudah sepenuhnya di bawah kendaliku, tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat ini, masyarakat naga biru tiba-tiba muncul entah dari mana. Kunci rahasia kesenangan Lin Huan telah direnggut oleh bayangan masyarakat naga biru miliknya. Setelah masyarakat naga biru dihancurkan, keberadaan bayangan itu tidak diketahui, dan kunci rahasia kesenangan juga telah menghilang. Petik 2. Oh, Sirius bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, keahlian bayangan ini tak terduga. Tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dia tahu pentingnya kunci rahasia yang menyenangkan, tidak ada keraguan tentang ini. Dari apa yang bisa kau lihat, petunjuk mengenai kunci rahasia yang menyenangkan semuanya ada di dalam bayangan, dan hanya jika aku menemukan bayangan itu aku akan bisa mendapatkan kunci rahasia yang menyenangkan. Nightmare benar-benar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Master Sekte, jika tidak, bahkan jika kita telah memperoleh kunci rahasia yang menyenangkan, kita tidak akan bisa memecahkannya." Dan hanya Lin Huan yang tahu metode sebenarnya untuk memecahkan formasi tersebut. Oleh karena itu, Shadow telah mencoba mendapatkan metode untuk melepaskan diri dari tubuh Lin Huan. Setelah gagal, dia dipukuli secara brutal oleh Lin Huan, menyebabkan bayangan itu menghilang. Oleh karena itu, meskipun mendapatkan kunci rahasia yang menyenangkan adalah satu hal, yang terpenting adalah melakukannya kendalikan Lin Huan. Jika tidak, kunci rahasia yang menyenangkan hanya akan menjadi sampah. Serigala surgawi jelas merasa ada sesuatu yang salah. Saya pernah melihat kunci rahasia yang menyenangkan di tangan Lin Huan sebelumnya. Itu adalah sepotong batu giok yang indah. Tapi artefak batu giok ini aneh. Di dalam artefak batu giok, ada dua ilusi yang sangat berbeda. Satu sisi ilusi tampaknya melambangkan penderitaan manusia yang tak ada habisnya, sementara sisi lain tampak mewakili kegembiraan abadi dari mabuk dan mimpi. Tapi hanya dengan melihat dua ilusi ini, mustahil untuk mengetahui rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam artefak batu giok akan dapat menemukan cara untuk memecahkan rahasia dalam ilusi. Skywolf menganggukkan kepalanya dengan berat, sepertinya Lin Huan ini masih ada gunanya. Ya, Nightmare dengan dingin mengucapkan dua kata. Dia berkata, tetapi kunci rahasia yang menyenangkan ini, saya, Tianlang, pasti akan mendapatkannya. Mengapa kunci rahasia yang menyenangkan ini begitu penting bagi pemimpin sekte? Mimpi buruk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan Sirius samar-samar ketika dia berkata, ada beberapa hal yang bisa kuberitahukan padamu, tapi itu juga akan membuatmu memahami pentingnya kunci rahasia yang menyenangkan itu. Mimpi buruk mengangguk dengan berat. Sepertinya ada banyak hal di mata Skywolf, dan ekspresi Skywolf yang mendominasi ini tiba-tiba berubah serius. Sebenarnya di dunia ini,
masih banyak ahli yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Shadow dan aku termasuk di antara mereka. Dan kami para ahli yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno memiliki kemampuan yang bahkan orang biasa tidak bisa. Bayangkan, jadi di dunia ini, hanya ahli yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno yang merupakan ahli sejati. Nightmare dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan berkata, bawahan ini tahu bahwa itu seperti bayangan atau betapa lincahnya kemampuanku, tidak mampu menimbulkan ancaman apapun padanya. Tapi, apa hubungannya kunci rahasia yang menyenangkan ini dengan ini? Sirius dengan sungguh-sungguh berkata, ini ada hubungannya. Tidak hanya terkait, ini juga sangat penting. Setelah 2 perang dunia, para ahli kita dengan kekuatan seni bela diri kuno mati atau mati. Banyak seni dewa mistis dan ajaib juga telah sepenuhnya menghilang. Dia telah berhasil bertahan sedikit dari esensinya, tetapi keadaannya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dan kunci rahasia yang menyenangkan hanya menyembunyikan apa yang dipelajari Tuan Jin sepanjang hidupnya. Menurut tuanku, tidak ada yang bisa menandingi milik Tuan Jin budidaya saat itu. Coba pikirkan, jika saya dapat memperoleh apa yang Guru Jin pelajari sepanjang hidupnya. Bukankah saya akan menjadi orang nomor 1 di dunia? Petik 2. Dia akhirnya memahami pentingnya kunci rahasia yang menyenangkan, tetapi dia masih bingung, tetapi apa hubungannya kunci rahasia yang menyenangkan ini dengan program euforia yang akan segera dilaksanakan? Serigala surgawi tidak bisa menahan senyum misterius dan berkata, ya, itu memang memiliki hubungan yang sangat penting. Hanya saja tidak nyaman untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Mimpi buruk tidak tahu jenis obat apa yang dimiliki serigala surgawi, labu itu laris. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, karena Master Sekte tidak ingin mengatakannya, maka saya tidak akan bertanya. Tianlang menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, jika sudah waktunya bagi Anda untuk mengetahuinya, Anda tentu akan mengetahuinya. Namun yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa program euforia akan dilaksanakan tahun ini, jadi kita tidak punya banyak waktu kiri. Nightmare mengangguk lagi, pemimpin, jangan khawatir, saya tidak akan menolak meskipun saya bermimpi. Sirius tersenyum puas dan berkata, mimpi buruk, meskipun kamu dan Ross sama-sama pembunuh yang telah dilatih oleh darah merah, mereka juga yang paling menonjol. Demi aku, darah merah akan menugaskanmu kepadaku. Tapi aku selalu begitu baik untuk kalian semua. Meskipun serigala surgawi murung, ia masih menaruh banyak perhatian pada Nightmare dan Ross. Apa yang dikatakan serigala langit memang benar. Nightmare dengan sungguh-sungguh mengangguk dan dengan tulus berkata, terima kasih telah membantu kami mengolahnya. Skywolf berbalik dan berkata dengan dingin, karena kamu mengatakan bahwa Lin Huan adalah orang yang berbeda, izinkan aku menemuinya dulu. Apa? Kamu ingin bertemu Lin Huan? Mimpi buruk sangat terkejut. Namun, ketika Nightmare melihat ke arah serigala surgawi lagi, tubuh serigala surgawi bersinar. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. Sambil menghela nafas dalam mimpinya, dia berpikir bahwa karena serigala surgawi secara pribadi pergi menemui Lin Huan hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Setelah Lin Huan dan kehangatannya, dia mengirim Lin Xuewei kembali. Meskipun Lin Xuewei enggan, hal itu tidak berhenti sampai Lin Huan memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi dia pergi dengan air mata berlinang. Lin Huan berjalan di sepanjang jalan sendirian, memikirkan beberapa masalah yang akan dia hadapi. Meskipun Azure Dragon Society telah dihancurkan, otak Danau Azure Dragon, Namong Mou, dan bayang-bayang para ahli paling kuat dari Azure Dragon Society semuanya telah menghilang. Potensi bahaya dari kedua orang ini sama-sama tidak dapat diprediksi. Yang membuat Lin Huan semakin khawatir adalah serigala langit yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, di mata Nightmare dan Ross, ia terlihat sangat ketakutan. Serigala langit dikenal juga dengan sebutan serigala dunia luar, bahkan tempat dengan geng serigala surgawi terbesar diberi nama kota serigala langit. Terlihat hati orang ini dipenuhi dengan sifat liar yang luar biasa. Saat Lin Huan berjalan ke depan, dia hanya merasakan udara dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat tidak biasa ini. Itu menyebabkan tubuh Lin Huan gemetar, siapa dia, yang memiliki niat membunuh begitu kuat. Tapi Lin Huan tidak menunjukkan tanda-tanda panik, dan dengan tenang berjalan ke depan. Namun, saat ini, niat membunuh di udara semakin kuat, menyebabkan Lin Huan merasa lawannya lebih kuat dari sebelumnya, dan auranya sebenarnya lebih kuat dari bayangannya. Namun ahli lain yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno,
Hati Lin Huan sedikit bergetar. Dia sudah mengaktifkan Ultimate Art. Sejak Lin Huan mulai mengembangkan seni tertinggi, pendengaran dan indera perabanya menjadi sangat tajam. Terutama penglihatannya, karena awalnya ia berkultivasi dengan sungai sehingga menyebabkan penglihatan Lin Huan sebenarnya memiliki kemampuan penglihatan malam. Alhasil, meski saat itu malam, Lin Huan mengamati sekelilingnya seolah-olah saat itu siang hari. Namun, Lin Huan dengan cepat mengamati sekelilingnya tetapi tidak melihat jejak orang itu. Namun, niat membunuh yang tak terlihat menutupi langit dan bumi. Saat Lin Huan merasa tidak yakin tentang hal ini, dia tiba-tiba melihat sesosok muncul dari udara tipis di depannya, bergegas ke arahnya. Kecepatan pria itu sangat mencengangkan, Lin Huan terkejut melihat pria itu mengulurkan tangan untuk menamparnya. Lin Huan mau tidak mau mundur, tetapi pria itu cepat, sehingga Lin Huan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah ketidakberdayaannya, harmoni Qi Yin yang tiba-tiba berkumpul di tinjunya, dan Lin Huan tiba-tiba melancarkan pukulan. Angin tinju itu seperti guntur saat bertabrakan dengan serangan telapak tangan lawan. Dan kemudian dia pergi begitu saja. Tetapi meskipun itu hanya kontak kecil, Lin Huan terkena kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Terlebih lagi, meski dia berdiri diam, nafas di dadanya masih bergejolak. Orang itu mendarat 3 meter dari Lin Huan dan dengan dingin berkata, "Sungguh langkah yang hebat, harimau putih turun gunung." Di tangan Presiden Lin, kekuatannya tidaklah kecil. Siapa kamu sebenarnya? Lin Huan terkejut dengan kekuatan pihak lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Serigala langit. Orang yang datang adalah Skywolf. Dia dengan dingin menjawab dengan 2 kata. Lin Huan berpikir karena serigala surgawi datang ke sini begitu cepat, dia mungkin harus mengerahkan seluruh kemampuannya malam ini. Lin Huan tidak takut, tapi terus tersenyum jahat. Bolehkah saya tahu, ada urusan apa Anda dengan Lin Huan? Tentu saja aku sedang mempermainkanmu. Skywolf berkata dengan acuh tak acuh, tetapi jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan, saya akan menyusahkan Presiden Lin untuk datang ke Heavenly Wolf Gang saya sebagai tamu. Pikiran Lin Huan berpacu, serigala langit ini jauh lebih sulit diatasi daripada mimpi. Meski mimpi buruknya dingin, dia tetaplah seorang wanita. Menurut prinsip ketertarikan heteroseksual, dia akan mampu menghilangkan pertahanannya melalui metode ajaib itu. Namun, serigala surgawi bukanlah orang biasa. Lin Huan berpikir dalam hati, jika memang begitu, lalu bagaimana saya, Lin Huan, bisa duduk di atas kura-kura pengecut seperti itu? Meskipun Lin Huan telah mengembangkan seni tertinggi hingga tahap penggabungan hati, dia masih kurang pengalaman dalam melawan musuh. Oleh karena itu, Lin Huan tidak sepenuhnya percaya diri untuk menang melawan Skywolf, ahli semacam ini. Namun, serigala langit tidak memberi Lin Huan waktu untuk bereaksi, ia segera terbang. Saat dia mengatakan itu, teknik telapak tangan sekali lagi ada di tubuh Lin Huan. Lin Huan sudah dapat melihat bahwa tingkat budidaya serigala langit jauh lebih tinggi daripada Shadow, dia hanya dapat melihat bahwa teknik telapak tangannya sangat cepat, secepat kilat. Lin Huan tidak yakin jenis teknik telapak tangan apa itu, tapi dia terpesona olehnya. Awalnya, Lin Huan memiliki sedikit pengetahuan tentang budidaya seni bela diri, dan teknik tinju macan putih yang dia pelajari dari Chu Qinglong semuanya adalah teknik tinju berskala besar, yang disebut lambat dan mantap. Menghadapi teknik telapak tangan yang begitu cepat, Lin Huan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Lin Huan mau tidak mau menghindar, tapi serigala langit terus menekan. Lin Huan tidak berdaya, dia hanya bisa mengayunkan tinjunya dan memukulnya. Tinju itu tepatnya adalah sungai gunung mengaum harimau. Meskipun seni tinju macan putih sederhana, namun sangat kuat dan kejam. Saat tinju itu dilempar ke depan, tinju itu begitu kuat sehingga berhasil memblokir serangan serigala surgawi. Skywolf berbalik dan tertawa. Langkah yang bagus. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Begitu suara Skywolf turun, dia pulih. Lin Huan, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan cakar serigala surgawi milikku. Lin Huan mengguncang tubuhnya, dan melihat serigala langit tiba-tiba menerkamnya dari langit, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seperti serigala lapar yang ganas. Bayangan cakarnya menari-nari di langit, menutupi langit dan menutupi bumi. Lin Huan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya.
Melihat dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia panik. Bagaimanapun, pengalaman Lin Huan melawan lawan-lawannya tidak cukup, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun Lin Huan cepat, kecepatan serigala langit tidak lambat sama sekali. Bahkan ketika Lin Huan sedang berputar, dia bisa merasakan seolah-olah dia dikelilingi oleh cakar serigala langit. Lin Huan meninju beberapa kali, tapi sepertinya dia menabrak bayangan. Ketika gambar cakar serigala langit mendarat, bahkan lengan baju Lin Huan pun terkoyak. Untungnya, dia berhasil mengelak tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Lin Huan, bagaimanapun juga, memiliki seni tertinggi dalam dirinya. Melihat bayangan cakar yang kuat, dia tidak bisa tidak mengabaikannya, dan sebenarnya melemparkan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya juga. Ketika Lin Huan seperti gasing yang berputar, mengikuti perputaran bayangan cakar Lin Huan juga terjalin dengan bayangan cakar serigala langit. Keduanya tampaknya tidak berada di level atas dan bawah dalam pertempuran. Skywolf sedikit terkejut, lalu berpikir dalam hati, anak yang baik sekali, ternyata dia punya tipuan seperti itu. Salah satu kelebihan Lin Huan adalah ingatan fotografisnya. Melihat cakar serigala surgawi terbang ke arahnya, meskipun sempat membuatnya panik sesaat, namun setelah dia fokus, lokasi cakar dan arah kerjanya ditangkap secara akurat oleh Lin Huan. Terlebih lagi, dengan efek mistik dari harmoni Qi Yin yang miliknya, teknik yang digunakan Lin Huan sebenarnya sama dengan sentuhan serigala langit. Serigala surgawi dengan dingin mendengus, dan berkata, Lin Huan, meskipun kamu dapat memblokir cakar serigala surgawiku, kamu belum tentu bisa menghindari serigala surgawi Howling Moon milikku. Begitu Sirius selesai berbicara, dia benar-benar melolong yang terdengar seperti lolongan serigala. Suara ini terdengar sangat keras, tetapi datangnya entah dari mana, jadi semua gelombang suara disalurkan ke telinga Lin Huan. Lin Huan terguncang hingga kepalanya berdengung, matanya pusing, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Serigala surgawi cahaya bulan yang melolong benar-benar kuat. Ia memimpin tanpa bergerak. Di bawah gelombang suara, Lin Huan kehilangan arah sejenak. Ketika harmoni Qi Yin yang di tubuhnya memblokir gelombang sonik, Lin Huan merasa sedikit lebih jernih. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia terkejut. Dia melihat sosok serigala surgawi bergegas ke arahnya dari langit. Sepasang cakar mencengkeram kepalanya karena terkejut. Lin Huan terkejut, dan pada saat hidup dan mati itu, dia tiba-tiba menoleh. Pada saat itu, meskipun Lin Huan menghindari serangan fatal tersebut, dia tidak menghindari serangan di bahunya. Lin Huan menjerit kesakitan saat dia menghindar ke samping. Lin Huan menunduk dan melihat 5 luka yang terlihat jelas di lengan kirinya. Serigala langit ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa, Lin Huan tidak mau merasa khawatir. Namun, meski Lin Huan dilanda panik, dia tidak panik sama sekali. Tinju harimau putih miliknya juga seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatan Lin Huan. Tiba-tiba, aura dari tubuhnya melonjak dan secara bertahap berkumpul di kepalan tangan itu. Kekuatan pukulan ini tidak ada bandingannya. Dengan suara desiran angin dan guntur, ia menghantam Skywolf. Skywolf terkejut, dia tidak menyangka kemarahan Lin Huan begitu kuat, dan jungkir balik untuk mundur. Namun, tinju Lin Huan tidak berhenti bergerak, dan menjadi semakin ganas. Skywolf mundur beberapa langkah. Pukulan Lin Huan disebut, awan aura macan putih. Ketika Lin Huan pertama kali melihat Chu Qinglong mengikuti persidangan, dia tahu bahwa Chu Qinglong sangat kuat, dan dia mengingat semuanya di dalam hatinya. Meski dia tidak tahu apa nama itu, saat dia menggunakannya sekarang, itu menciptakan hembusan angin yang tak ada habisnya. Angin tinju itu tiba-tiba muncul, membakar udara menjadi nyala api di udara. Kemudian, ia terakumulasi menjadi kepala harimau dengan mulut terbuka lebar, menuju serigala surgawi untuk menelan. Tubuh serigala surgawi tiba-tiba melayang ke udara. Harimau api tiba-tiba menabrak pagar di belakangnya. Pagarnya dipatahkan dari pinggang ke bawah, dan pohon wutong yang berada di dalam pagar dirobohkan hingga muncul lubang kepalan tangan. Kekuatan Lin Huan mengejutkan serigala langit, tetapi ia menjadi semakin bertekad untuk menang. Pada saat inilah serigala langit memelototi pohon wutong dan membalikkan badan, melancarkan serangan lagi ke Lin Huan. Secepat itu, pada saat itu, serigala langit telah tiba di depan Lin Huan dan mengulurkan cakarnya untuk sekali lagi meraih Lin Huan. Lin Huan menghindar ke samping, tapi bagaimana mungkin Skywolf membiarkan klonnya kabur?
Dalam waktu singkat, Lin Huan terjerat hingga dia berputar-putar dalam kekacauan total. Saat dia hampir tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar teriakan dingin, "Apa yang kalian berdua lakukan? Jika kalian tidak berhenti, saya akan menembak." Pada saat kritis seperti itu, ketika keduanya mendengar ini, mereka hanya bisa sedikit gemetar. Bagaimanapun, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Begitu pihak lain melepaskan tembakan, tidak peduli siapa yang mereka pukul, mereka akan terluka parah. Skywolf tidak ingin mengambil risiko ini dan dengan dingin berkata, "Lin Huan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Saya khawatir lain kali, saya tidak akan melangkah sejauh ini." Petik 2. Melihat serigala langit telah pergi, Lin Huan menjadi santai dan segera mengangkat tangannya. Namun, ketika Lin Huan melihat orang yang memegang tombak dengan jelas, dia tidak bisa menahan tawa. Petugas Yang Wei tertawa dan berkata, "Tuan Lin, keterampilan seperti itu, mengapa kita tidak berdebat juga?" Lin Huan terus-menerus menggelengkan kepalanya, berpura-pura tidak berdaya. "Sebaiknya biarkan aku pergi. Setelah bertarung dengan orang itu tadi, semua tulang di tubuhku patah." Yang Wei mau tidak mau menggunakan ekspresi aneh saat dia melihat ke arah Lin Huan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Tuan Lin akan memiliki penampilan yang begitu lembut dan lemah, dan ternyata adalah seorang ahli yang luar biasa." Lin Huan tertawa canggung, dan berkata, "Jangan membuat mengolok-olok saya, jika Anda tidak muncul tepat waktu, saya akan mati." Yang Wei tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya, dan berkata, kecepatan orang itu sangat mencengangkan, sehingga hampir mustahil untuk membedakan sosoknya. Dan keahliannya bahkan lebih tak terduga. Jika tebakanku benar, dia pasti serigala langit dari geng serigala surgawi. Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, "Sepertinya berita dari petugas yang sangat berpengetahuan. Ketika serigala surgawi kembali, Anda mendapatkan beritanya." Yang Wei terkekeh, dan berkata, "Tentu saja, alasan saya datang menemui Anda adalah untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda sudah mulai bertarung dengan Skywolf." Lin Huan tidak pernah menyangka bahwa seorang petugas polisi yang menegakkan keadilan bagi masyarakat justru akan menyombongkan diri atas perkelahian orang lain. Dia tidak bisa menahan tawa, petugas yang lucu sekali. Yang Wei biasanya tegas, tetapi di depan Lin Huan, dia tidak bisa serius, dan itu adalah hal yang sangat aneh. Yang Wei tersenyum dan berkata, "Tuan Lin, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa kita tidak pergi dan minum?" Kalau soal minum, Lin Huan sebenarnya sangat ingin menemaninya, jadi dia mengangguk. Itulah yang diinginkan Lin Huan. Polisi dan perampok masuk ke mobil yang sama dan pergi ke bar yang sama. Keduanya tidak pergi bersenang-senang. Sebaliknya, mereka mengambil kamar pribadi dan minum anggur. Setelah 3 putaran anggur dan anggur, Yang Wei dan Lin Huan sama-sama mabuk. Yang Wei mengangkat matanya yang mengantuk dan berkata, "Tuan Lin, akhir-akhir ini, kecuali Tai Ying, Anda telah membunuh Azure Dragon, jadi kecepatan Anda menggabungkan Tai Ying dan Azure Dragon Society-nya jauh di luar imajinasi saya." Di tengah mabuknya, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan senyuman, "Petugas Yang, jangan mengungkit hal ini lagi. Jika hanya saya sendiri, bagaimana saya bisa melakukan ini? Di sini, saya masih perlu berterima kasih petugas Yang atas bantuan Anda." Setelah Lin Huan selesai berbicara, dia sekali lagi menuangkan anggur untuk Yang Wei. Yang Wei tidak menolak, dan menenggaknya dalam satu tegukan. Sebelum melanjutkan, "Meski begitu, metode Tuan Lin memang sangat brilian, dan mau tidak mau saya terkesan. Hanya saja dengan kembalinya Skywolf, dan dengan Skywolf yang begitu kejam dan terampil. Saya sekali lagi mengingatkan Tuan Lin, kita harus lebih memperhatikan Skywolf ini. Jika ada sesuatu yang berguna, pergilah ke tempat saya dan beritahu saya pasti akan bertanggung jawab." Mau tidak mau terkejut, lalu menatap lurus ke arah Yang Wei dan berkata, "Petugas Yang, agar Lin Huan menerima kebaikan seperti itu dari Anda, sungguh merupakan keberuntungan besar saya. Karena itu masalahnya, saya, Lin Huan, akan mengenalinya kamu sebagai temanku. Kami akan bekerja sama dan saling membantu di masa depan." Namun, Yang Wei berubah menjadi serius dan berkata, "Lin Huan, karena kamu bilang kita berteman, ayo pergi akan dengan sungguh-sungguh mengingatkanmu, serigala langit ini jauh dari kata biasa, jadi kamu harus lebih memperhatikannya."
Lin Huan benar-benar terharu, dan berkata dengan lembut, teman baik, mengapa kamu begitu mengkhawatirkan Lin Huan? Yang Wei tidak bisa menahan senyumnya, tetapi menunjukkan sedikit kelicikan, Lin Huan, meskipun kita berteman dalam kegelapan. Tapi di siang hari bolong, kamu tetaplah seorang bandit dan aku masih seorang polisi. Namun, kekuatannya jumlah bandit saat ini terlalu merajalela. Mustahil untuk sepenuhnya menyingkirkan para penjahat hanya dengan kekuatan polisi karena kamu, Lin Huan, adalah seseorang yang aku rekomendasikan, tentu saja aku tidak ingin kamu mati secepat ini. Lin Huan tersenyum, dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya, dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku, Lin Huan, pasti akan memenuhi kebaikan petugas Yang. Yang Wei mengangguk, meminum secangkir anggur lagi, dan berkata, tidak ada orang di sekitar, jadi kita akan memanggil satu sama lain sebagai saudara. Saya datang untuk mencari Anda, ada hal lain yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Lin Huan duduk tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Lin Huan akan mendengarkan nasihatmu. Ekspresi Yang Wei menjadi serius, dan dia berkata dengan sangat serius, kantor polisi di seluruh negeri telah mengirimkan berita, dan dalam beberapa hari terakhir ini, ada kasus hilangnya wanita cantik berusia 16 hingga 28 tahun, mirip dengan kota es sekali lagi. Semua keindahan ini menghilang tanpa jejak segera setelah mereka menghilang, dan polisi tidak punya cara untuk menyelidikinya. Jadi saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan program euforia yang disebutkan berulang kali. Petik 2. Lin Huan mendengarkan dengan serius dan mengangguk, sepertinya mereka sudah mulai bergerak. Saya khawatir program euforia ini akan mulai melaksanakan rencananya. Yang Wei menekankan, Anda benar. Masalah program euforia telah diselesaikan selama 1 tahun, dan sekarang telah menimbulkan gelombang lain, gelombangnya jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, jelas bahwa mereka telah memulai operasinya, dan bersiap untuk segera mengaktifkan program euforia. Lin Huan mendengarkan sebentar, lalu berkata, terima kasih petugas yang telah memberitahu saya tentang berita penting ini. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan rencana ini. Yang Wei mengangguk dengan berat, dan berkata, jadi di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan, Anda harus memberitahu saya tepat waktu. Dan Anda harus mempercepat dan menjaga organisasi bawah tanah tetap mengendalikan kota es. Hanya dalam hal ini bagaimana Anda bisa lebih dekat dengan inti rencana dan menghentikannya. Lin Huan terkejut sedikit, dan bertanya dengan ragu, petugas Yang, rencana ini ada hubungannya dengan Anda. Karena pemerintah telah membuat strategi untuk mengendalikan bandit, mengapa Anda tidak bekerja sama dengan mereka yang lebih kuat di bawah tanah? Dengan begitu, Anda dapat mencapai tujuan Anda lebih cepat. Tetapi mengapa Anda memilih saya, yang baru saja melangkah ke jalur kultivasi, seseorang yang fondasinya bahkan belum stabil? Dikatakan, Yang Wei setuju, seperti yang diharapkan dari Tuan Lin yang cerdas. Yang Wei memandang Lin Huan dengan penuh perhatian, lalu berkata sambil mengangguk, sebenarnya, dengan taktik bandit, bukan berarti kita belum pernah menggunakan pemerintah sebelumnya. Namun, banyak bandit yang datang untuk bekerja dengan pemerintah, melakukannya demi keuntungan pribadi, atau karena mereka berkolusi dengan pejabat, atau karena mereka tidak patuh kepada pemerintah. Jadi, jika kita mencoba memilih seseorang yang mempunyai kekuatan untuk diajak bekerja sama, akan sulit untuk menjamin bahwa dia akan berhasil tidak ada hubungannya dengan program euforia, dan akan lebih sulit lagi untuk menjamin bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan tulus dengan kita. Petik 2. Lalu menurutmu mengapa aku bisa bekerja sama? Lin Huan menyela. Yang Wei mengangguk dan berkata, mengenai alasan saya ingin bekerja dengan Anda, kami polisi tidak bermaksud melakukannya. Namun kemudian, setelah beberapa penemuan, pada awalnya Anda tidak ada hubungannya dengan geng sama sekali. Anda baru saja terlibat dalam geng dan dipaksa ke dunia bawah. Ketika kami melihat bagaimana Anda bekerja sama dengan geng serigala surgawi Anda untuk menyingkirkan Tai Ying dan bagaimana kami mengendalikannya dengan semua yang kami miliki, kami menyadari bahwa Anda adalah seorang plastik jenius. Pertama-tama, Anda memenuhi persyaratan untuk dukungan kami. Kemudian, yang lebih penting, Anda memiliki latar belakang yang bersih. Anda tidak memiliki koneksi dengan geng manapun sebelumnya, jadi kami lebih mempercayai Anda jadilah kandidat yang paling cocok. Lin Huan akhirnya mengerti mengapa Yang Wei tiba-tiba ingin mendukungnya dan mengendalikan seluruh geng bawah tanah kota es. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa takdir sedang mempermainkan orang.
Kehendak surga memang seperti itu. Jika bukan karena organisasi bawah tanah mencoba melakukan sesuatu yang akan mengejutkan seluruh dunia, pemerintah tidak akan menarik banyak perhatian. Jika dia tidak menyusup ke dunia bawah dalam keadaan seperti itu, bukankah dia akan menjadi buronan polisi? Namun kini, dia bukanlah penjahat yang dicari polisi melainkan pion yang dimanfaatkan pemerintah. Pemerintah ingin menggunakan dirinya untuk mewujudkan apa yang pemerintah tidak ingin lakukan, tidak bisa lakukan, atau tidak bisa lakukan. Namun, setelah ia digunakan, tidak diketahui apakah pemerintah akan meninggalkan perannya sebagai bidak catur. Pada saat ini, senyuman Lin Huan sangat kuat, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia rencanakan di dalam hatinya. Dia hanya menuangkan secangkir anggur untuk Yang Wei dan dirinya sendiri, dan mereka berdua mendentingkan cangkir mereka untuk meminumnya. Lin Huan tertawa, karena pemerintah memandang saya, Lin Huan, sangat tinggi, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani pemerintah. Yang Wei dengan ringan menepuk bahu Lin Huan dan berkata, saudaraku, ini adalah keberuntunganmu dan juga takdirmu. Sebenarnya, pemerintah telah memilih untuk memainkan permainan ini setelah banyak pertimbangan. Jika kamu melakukannya, kamu membantu pemerintah melakukan apa yang telah mereka lakukan, tidak diragukan lagi ini yang terbaik. Tetapi jika Anda kurang beruntung hingga kehilangan nyawa dalam perkelahian geng, pemerintah harus menghadapinya dengan caranya sendiri. Lin Huan tentu saja menyadari semua ini, dan tidak bisa tapi dia menganggukkan kepalanya, senyumnya penuh percaya diri, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Yang Wei dan Lin Huan berpegangan tangan sekali lagi, dan berkata dengan kata-kata yang berat, baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Keduanya minum dengan riang, Lin Huan sudah merasa sedikit mabuk, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Yang Wei. Karena dia tidak bisa mengemudi setelah minum, Lin Huan hanya bisa memanggil taksi. Dia berpikir jika serigala langit muncul lagi, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Jadi meskipun mabuk telah datang, Lin Huan tetap berpikiran jernih. Sepanjang perjalanan menuju istana, Lin Huan tidak melihat Gagak datang menyambutnya, dan menjadi sangat marah, di mana Gagak itu, cepat panggil Gagak itu untuk menemuiku. Salah satu anteknya dengan cepat berkata, Saudara Huan, hari itu kepala pejabat menyinggung Nona Ros. Anda memecatnya dari jabatannya karena marah. Dia sedih dan sedih, mengatakan bahwa Saudara Huan begitu baik padanya, menyerahkan posisi yang sangat penting yang harus dia jaga, dan dia tidak tahu bagaimana menghargainya, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Itu karena dia terobsesi dengan apa yang terjadi sehingga dia merasa sulit untuk mengubah pikiran bejatnya, itulah sebabnya dia membuat marah Saudara Huan. Dia juga mengatakan bahwa Xiao Yuer benar, bahwa jika dia mengatakan bahwa saya adalah menteri rumah tangga kekaisaran, maka saya harus menjadi menteri rumah tangga kekaisaran yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengikuti Saudara Huan bahkan lebih dekat lagi? Jadi dia, Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa Crow sangat tulus. Hari itu ketika dia marah, dia berkata bahwa dia ingin mencopot Crow dari posisinya, banyak hal yang perlu dia urus, jadi tidak mungkin dia meninggalkannya. Jangan gagap, si Antek melanjutkan, itulah mengapa dia berkata dia ingin menjadi menteri rumah tangga kekaisaran yang sebenarnya, sehingga dia bisa mengabdi pada Saudara Huan di belakang. Apa? Lin Huan membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan cemas, di mana dia? Cepat bawa aku menemuinya. Adik laki-laki itu buru-buru memimpin. Lin Huan maju. Lin Huan mau tidak mau berpikir bahwa Gagak ini benar-benar konyol. Setelah mengucapkan kata-kata itu untuknya, dia menjadi lebih serius. Sebenarnya yang tidak diketahui Lin Huan adalah setelah berhubungan dengannya selama beberapa hari terakhir, Lin Huan telah menjadi seperti dewa di hati burung Gagak, memuja dan memuja Lin Huan yang tak tertandingi. Namun, burung Gagak ingin menjadi terlalu mesum, dan pada akhirnya akan merusak rencana Saudara Huan. Meskipun kali ini tidak ada masalah, Saudara Huan mencopot posisinya. Maka mulai sekarang, dia tidak berharga di mata Saudara Huan. Daripada itu, lebih baik mati. Itu sebabnya dia memilih metode ekstrim ini. Pikiran Lin Huan sedang kacau. Dia berpikir bahwa meskipun burung Gagak itu sesat, dia tetap terorganisir dan merupakan asisten yang sangat cakap. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya menuju ruangan. Namun, saat dia sampai di depan pintu, dia tiba-tiba mendengar teriakan yang terdengar seperti babi sedang disembelih. Lin Huan terkejut, dia melihat ke arah kedua bersaudara itu dan berteriak,
untuk apa kalian berdua berdiri di sini, mengapa kalian tidak menghentikannya? Kedua bersaudara itu gemetar ketakutan. Saudara Huan, kepala pelayan mengusir kami dan mengunci diri di dalam rumah. Kami bahkan tidak bisa masuk. Melihat pintunya terkunci rapat, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sana, cepat ketuk pintu hingga terbuka. Setelah mendengar perintah tersebut, semua saudara dengan putus asa membanting pintu. Setelah beberapa putaran, pintu masih belum terbuka. Lin Huan dengan cemas berteriak, kalian semua, minggirlah. Beberapa saudara dengan cepat mundur ke samping. Setelah Lin Huan mabuk, dia menjadi lebih energik, mengumpulkan ki harmoni yin yang di tubuhnya ke dalam tinjunya, dan menghantam pintu. Sepasang tinju ini mengandung setidaknya 800 kg kekuatan, namun ketika mereka menghantam pintu dengan keras, pintu baja besar itu benar-benar hancur berkeping-keping di bawah kedua tinju Lin Huan. Lin Huan bergegas masuk seperti anak panah. Semua saudara melihat kekuatan Lin Han yang menakjubkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Setelah Lin Huan masuk, dia melihat gagak tergeletak di tanah dengan genangan darah di bawah kakinya. Pada saat ini, nafas Crow hampir habis, dan dia sebenarnya sangat bahagia ketika dia berkata, Saudara Huan, kamu telah datang. Di masa depan, saya akan menjadi pengurusmu yang sebenarnya. Lin Huan tidak pernah menyangka bahwa gelar manajernya akan menimbulkan keributan sebesar itu. Untuk sesaat, dia merasa sangat bersalah, dan berkata, Saudaraku, kamu bukan hanya manajer kami, tetapi juga manajerku, Lin Huan, saudara yang baik. Ketika Crow mendengar ini, dia sangat puas. Dia sangat gembira hingga dia tampak seperti akan pingsan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, tunggu apa lagi, pergi dan ambil jarumku. Kedua bersaudara itu buru-buru lari karena terkejut. Lin Huan mengetuk 2 titik akupuntur Crow, lalu membantunya berdiri dan duduk di belakangnya. Kemudian, dia memindahkan ki harmoni yin yang ke dalam tubuh gagak untuk menstabilkan auranya dan mengurangi sebagian rasa sakitnya. Saat ini, kedua bersaudara itu bergegas ke suite mewah dan segera mengetuk pintu. Liu Mengsu membuka pintu dan bertanya, apa yang kalian lakukan terburu-buru, apa yang terjadi? Salah satu anteknya berkata, jarum, saudara Huan menginginkan jarum ilahinya. Jarum Lin Huan dianggap sebagai jarum dewa di mata saudara-saudaranya. Melihat situasinya mendesak, Liu Mengsu tidak punya waktu untuk bertanya lagi. Dia segera mengeluarkan kotak obat Lin Huan. Saat ini, Xiao Yuer melompat ke arahnya dan berkata, siapa yang terluka? Beritahu kakak untuk menyelamatkannya dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, bawahan itu benar-benar menghindari tatapannya ketika dia melihat Xiao Yuer, dan pergi bersama bawahan lainnya. Xiao Yuer bereaksi dengan cepat dan berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang antek berkata tanpa daya, kepala pengawas digoda olehmu sepanjang waktu untuk menjadi menteri rumah tangga kekaisaran. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan dimarahi oleh saudara Huan. Sedihnya, saya sendiri yang memotongnya. Ah, Little Fishy, termasuk Liu bersaudara, yang berdiri di depan pintu dan melihat sekeliling, semuanya ternganga kaget. Xiao Yuer tidak tahu apa yang penting atau tidak, dan tertawa, aku belum pernah melihat seperti apa Kasim yang sebenarnya, aku akan melihatnya dulu. Liu Mengsu ingin menghentikan mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa Xiao Yuer sudah melarikan diri, melompat-lompat. Liu Mengsu mau tidak mau berkata, pada saat kritis ini, gadis ini akan makan lebih banyak. Saya khawatir tidak akan ada hasil apapun.